lagi di video part 2. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan perakitan komputer PC. Namun sebelum kita masuk ke dalam perakitannya, kita pahami dulu komponen dan alat yang akan dibutuhkan. Pertama-tama, kita kenali dulu komponennya. Pertama, casing. Casingnya masih kosong ya. Yang kedua, ada motherboard. Jenis tipe motherboard ini adalah Extreme. Yang ketiga, ada hard disk. Hard disk ini memiliki tipe SATA dengan kekuatan 250 GB. Yang keempat, ada DVD ROM. Yang kelima, ada power supply. Power supply ini memiliki tipe AC 230 volt dengan kekuatan tegangan 500 watt. Yang keenam, ada memori. Memori ini memiliki kapasitas penyimpanan 2 GB. Yang ketujuh, ada prosesor atau CPU. Yang kedelapan, ada baterai CMOS. Yang kesembilan, ada heatsink fan. Yang kesepuluh, ada ID SATA. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu alat yang akan dibutuhkan. Yang pertama, ada obeng. Obeng memiliki dua tipe, yaitu minus dan plus. Yang kedua, ada kabel tis. Yang ketiga, ada pasta pendingin. Yang keempat, ada oven. Langsung saja kita masuk ke dalam video perakitannya. Kita akan memasang prosesor ke soket prosesor yang ada pada motherboard. Langkah pertama yaitu kita buka pengait soket prosesor pada motherboard dan kita tarik ke atas, lalu kita tekan ujung penutup soket prosesor hingga penutup soket terbuka. Nah, cara untuk memasang prosesor ke motherboard atau soket pada motherboard yaitu dengan memperhatikan segitiga pada kedua sisi CPU, juga pada sisi di soket motherboard. Setelah prosesor atau CPU terpasang, kita tutup prosesor yang sudah terpasang dengan menekan pengait penutup soket hingga benar-benar terkait. Nah, prosesor sudah terpasang, kita akan memasang memori atau RAM pada soket RAM pada motherboard. Caranya yaitu dengan memperhatikan pembatas pada memori dan juga pada motherboard. Lalu, kita pasang memori pada soket memori yang sama, lalu kita tekan kedua ujung memori dengan kuat hingga menghasilkan bunyi klik, yang artinya memori sudah terpasang. Selanjutnya, pemasangan baterai CMOS. Caranya yaitu dengan memperhatikan kutub positif pada baterai. Kutub positif tersebut harus mengarah ke utara saat pemasangannya. Lalu, kita tekan hingga baterai terpasang dengan baik. Langkah yang keempat yaitu pemasangan heatsink fan pada prosesor. Namun sebelum kita pasang, kita olesi dulu heatsink fan tersebut dengan pasta pendingin.
Nah, setelah kita olesi dengan pasta pendingin, sekarang kita pasang heatsink fan tersebut ke prosesor yang sudah terpasang di motherboard. Cara pemasangannya yaitu dengan meletakkan heatsink fan tersebut di atas prosesor dengan teliti dan pastikan skrup pada heatsink fan benar-benar pas pada lubang di motherboard. Lalu kita eratkan heatsink fan tersebut dengan menggunakan obeng. Kita lakukan secara menyilang. Selanjutnya, kita pasang kabel heatsink fan ke soket heatsink fan yang ada pada motherboard. Caranya yaitu dengan memperhatikan port yang ada pada kabel heatsink fan dan juga pada soket kabel heatsink fan di motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang power supply ke casing. Caranya yaitu dengan memasang power supply pada posisi yang benar dan tepat dalam casing. Lalu, kita eratkan dengan menggunakan baut dan obeng. Sekarang, kita akan memasang motherboard ke casing. Pertama-tama, kita harus memperhatikan sisi pada motherboard yang terdapat port-port. Sisi tersebut harus mengarah keluar. Setelah itu, kita eratkan menggunakan baut dan obeng. Langkah selanjutnya yaitu memasang DVD room. Caranya yaitu memasang DVD room lewat depan. Namun, sebelum kita eratkan dengan baut, kita pasang terlebih dahulu kabel power dari power supply ke DVD room. Setelah itu, kita pasang kabel SATA ke DVD room. Jika kabel power dan kabel SATA telah terpasang, kita eratkan terlebih dahulu DVD room menggunakan baut agar tidak mudah goyang ya teman-teman. Selanjutnya, kita memasang harddisk pada casing. Caranya dengan menempatkan harddisk pada posisi yang tepat dalam casing. Jika harddisk sudah terpasang dalam casing, kita lanjutkan dengan memasang baut agar harddisk tidak mudah goyang dan tidak lepas.
Selanjutnya, kita memasang kabel power dan kabel SATA ke harddisk. Caranya yaitu dengan memasang kabel power terlebih dahulu ke harddisk. Selanjutnya, kita pasang kabel SATA ke harddisk dengan ujung kabel SATA yang lain kita pasang ke motherboard agar harddisk bisa terbaca. Selanjutnya yaitu memasang kabel USB audio pada port USB audio yang terdapat pada motherboard. Caranya yaitu dengan memasang kabel USB terlebih dahulu ke port USB di motherboard. Selanjutnya, kita pasang audio ke port audio yang ada pada motherboard. Langkah selanjutnya yaitu memasang kabel F-panel pada port F-panel yang ada di motherboard. F-panel tersebut terdiri dari power LED, power switch, HDD LED, dan power reset. Nah, cara pemasangannya yaitu dengan memasang kabel power LED terlebih dahulu. Jika power LED telah terpasang, selanjutnya kita pasang kabel power switch. Power switch telah terpasang, selanjutnya kita memasang kabel HDD LED. Dan terakhir, kita pasang kabel power reset. Sekarang kita akan memasang kabel 24 pin yang ada di power supply ke soket 24 pin yang ada di motherboard. Kita pasang dengan penuh hati-hati ya. Selanjutnya, kita pasang kabel 4 pin ke soket 4 pin di motherboard. Caranya sama ketika kita memasang kabel 24 pin ya. Langkah selanjutnya yaitu mengikat kabel-kabel yang sudah ada di dalam casing dengan menggunakan kabel tis, agar kabel-kabel tersebut tidak mengganggu heatsink fan saat bekerja. Nah, sekarang kita akan memasang kabel power, kabel VGA, mouse, dan keyboard, PC, dan monitor. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah kabel power. Yang pertama, kita akan menyambungkannya ke monitor. Selanjutnya, kita akan memasang kabel power ke power supply. Selanjutnya, kita akan memasang kabel VGA ke monitor dan ke PC. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang mouse ke PC. Perhatikan ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan memasang kabel keyboard ke PC. Akhirnya selesai juga simulasi perakitan komputer PC. Namun sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan satu kalimat motivasi kepada seluruh teman-teman yang ada di Nusantara, khususnya yang mengambil jurusan TKJ, yaitu prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Sampai jumpa di part selanjutnya.